perkenalkan, nama aku Natasha dengan NIM 3 digit terakhir 022 dan juga rekan aku Marcelin dengan NIM 3 digit terakhir 147. Kita dari angkatan 19. Di sini kami akan menjelaskan kode program yang akan kami gunakan dalam membuat project IoT, yaitu Smart Door Lock atau kunci pintu pintar dengan menggunakan sensor RFID. Nah, langsung saja di sini saya menjelaskan kode programnya, di mana di sini itu terdapat library include SPI. Nah, library ini tidak perlu kita inputkan lagi karena nanti pada software Arduino yang kita gunakan, library ini sudah ada di sana. Nah, yang kedua adalah include MFRC 522. Nah, inilah yang perlu kita includekan kembali library-nya, yaitu di sini saya memiliki sebuah file zip dan juga folder biasa, yaitu file master untuk library-nya. Nah, ada dua cara untuk menginclude library MFRC 522 tadi, yaitu dengan cara yang pertama copy, lalu kemudian kita ke C, kemudian program files, kita pilih Arduino dan kita pilih folder libraries. Nah, ini untuk yang folder biasa. Kita langsung saja pastekan di situ. Nah, untuk cara yang kedua, untuk yang RAR-nya, kita bisa ke stage, lalu kita pilih include library dan kita pilih add zip. Nah, di sini kita menuju tempat kita menyimpan file RAR-nya tadi. Nah, di sini aku lupa tadi aku nyimpan di mana file RAR-nya. Intinya kita ke tempat penyimpanan file RAR yang tadi. Ini aku agak sedikit lupa nyimpannya di mana tadi. Nah, ini kita gunakan cara kedua itu untuk yang file RAR-nya. Lalu kita ke file, lalu kita pilih file, kemudian kita pilih explains. Nah, kalau kita sudah menginclude library tadi, pasti akan muncul yang paling bawah itu MFRC 522. Tapi di sini karena tadi kita belum menginclude si library masternya, jadi nggak muncul. Nah, itulah cara menginclude si library MFRC 522. Nah, berikutnya adalah konfigurasi pin yang telah kita pasang sesuai dengan rangkaian. Nah, di mana LED green itu ada di pin 3, LED red itu ada di pin 2, relay ada di pin 4, dan buzzer ada di pin 6. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu kita perhatikan yaitu adalah pemberian akses UID dari RFID tag-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada UID dengan nomor EE7BFC63. Nah, ini merupakan UID dari RFID tag yang telah terbaca dan kita beri hak akses. Nah, gimana caranya kita membaca UID dari RFID tag untuk diinputkan ke dalam program hingga mendapatkan hak akses?
untuk membaca si UID ini itu kita menggunakan juga software Arduino, dan itu nanti karena ini belum ada alatnya, jadi kita belum bisa melakukan pembacaan UID dari RFID tag. Karena nanti programnya itu adalah kita dekatkan si RFID tag ke sensor RFID dan akan terbaca di situ setelah kita melakukan program, dan setelah terdeteksi UID dari RFID tag-nya, maka akan bisa terlihat UID dari RFID tag tersebut. Dan kalau kita ingin memberikan hak akses kepada RFID tag tersebut, kita langsung saja menginputkan UID-nya di program sehingga dia bisa mendapatkan hak akses. Jadi seperti itu caranya untuk mendeteksi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kardus, bisa dilihat. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah kardus di mana memiliki 2 pintu, dan ini kita umpamakan sebagai pintu. Nah, dapat dilihat di sini saya sudah menandai bahwa di sini tertulis sensor RFID, di mana di sini akan kita letakkan sensor RFID yang akan membaca si RFID tag-nya. Kemudian di belakangnya ini akan kita pasang solenoid sebagai kunci pintu otomatisnya yang akan terbuka ketika terdeteksi RFID tag yang telah kita beri hak akses. Dan nanti di RFID itu juga akan dipasang buzzer dan LED, 2 buah LED yang berwarna merah dan hijau, bisa warna yang lainnya, dimana jika menggunakan warna merah itu artinya si RFID tag-nya tidak terdeteksi atau salah, dan buzzer juga akan berbunyi. Sedangkan jika si LED yang green atau hijau menyala dan si solenoidnya terbuka, maka kita akan bisa membuka pintunya itu ke depan. Jadi seperti itu.